Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau, dan juga kepada mukminin dan mukminat seluruhnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin, thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'u lillah lahumul fatihah. Bismillah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam kajian Ma'rifatullah tentang Allah yang ke-6. Harusnya saya minggu depan, tapi minggu depan itu saya ada pesta tetangga di Jakarta malam, sehingga saya minta maju minggu ini, dan alhamdulillah Pak Mansur bersedia untuk meluangkan waktu beliau di minggu depan. Malam ini kita akan berbicara tentang alam sakinah. Perlu sahabat-sahabat ketahui bersama bahwa alam sakinah yang kita terangkan ini, yang saya terangkan ini adalah alam yang sebuah peta yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Husain bin Abdul Latif. Ya, nah nanti siapa yang akan sampai ke sana, ya itu tergantung kepada masing-masing sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Untuk masuk ke sana, itu ada dua kemungkinan atau dua tahap, ya. Yang pertama adalah yang berjalan atau yang masuk langsung, langsung masuk di sana di alam sakinah itu. Kenapa? Karena beliau adalah dipilih untuk masuk ke sana, langsung masuk ke alam sakinah dan menetap di sana beberapa waktu, ya. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif di situ selama 12 tahun, ya. Dari tahun 78 sampai tahun 1990, ya. Nah ini yang saya coba sarikan dari apa yang telah beliau sampaikan kepada kita. Nah di sana apa yang beliau alami itu mengalami berbagai pengalaman spiritual, dan ternyata alam sakinah yang dimasuki itu ternyata adalah sebagai bekal untuk beliau untuk mengajari kita, ya, sehingga beliau juga digelari sebagai perkakas Allah untuk mengajari umat Islam, terutama di zaman kita sekarang dan zaman-zaman yang akan datang, bagaimana untuk berma'rifatullah yang sebenarnya, ya. Nah, sedangkan yang bagi kita itu bertahap, ya. Kalau beliau langsung, bagi kita bertahap. Bagaimana tahapannya? Ya, diberikan dulu ilmu ma'rifatullah kepada kita, ya, sebagai peralihan dari orang yang buta menjadi orang yang melihat, orang yang tidak tahu menjadi orang yang tahu. Nah ini dia, fundamennya adalah ilmu ma'rifatullah. Nah itulah yang nanti yang selama ini kita pelajari, yaitu level 1 dan level 2. Level 1-nya adalah sifat, ya. Level 2-nya adalah mengenai af'al Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu juga diberikan ibadah dan zikrullah. Nah, itu adalah satu paketnya, ya. Ilmu ma'rifatullah 1 dan 2 itu begitu, ya. Tetapi untuk alam sakinah ini, ya, ternyata membutuhkan satu tahap lagi yang untuk sampai ke sana, yaitu peniadaan, ya. Peniadaan atau penghapusan.
Penghapusan apa? Penghapusan segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat, segala sesuatu yang berhubungan dengan af'al, segala sesuatu yang berhubungan dengan lauhul mahfud, segala sesuatu yang berhubungan dengan zat. Nah, itu dia dilakukan, barulah bisa nanti masuk ke alam sakinah dan menjadi perkakas Allah. Nah, ini yang apa? Yang kita pelajari malam ini, yaitu level 1 dan 2 sudah, level 3 ya. Nah, bagaimana yang perjalanan kita? Ustadz Hussein bin Abdul Latif, guru kita adalah langsung, sedangkan kita adalah bertahap. Nah, tugas beliau adalah membantu para pejalan yang lain yang naik secara bertahap, membantu ya. Mudah-mudahan ya ada dari kami bisa, dari sahabat-sahabat yang lain juga bisa masuk ke sana nanti insya Allah ya. Kita langsung masuk ke sana, bagaimana ininya tahapannya ya. Ini sudah kita bahas tadi. Lalu apa yang kita lakukan? Pertama adalah kita lihat dulu ada mahalus sebagai prime mover, penggerak utama dari apa? Dari apa yang ada di lauhul mahfud nanti ya. Nah, ini yang kita tiadakan yang mana? Lauhul mahfud dan zat kita tiadakan, ilmu marifatullah dan peralihan 1 dan 2 itu kita tiadakan di situ. Nah, ini dia ya. Semua kita akan membahas nanti tentang yang mahalus. Nah, ini sudah kita bahas di hal-hal di syarahan-syarahan sebelumnya. Jadi mahalus ibadah zikrullah, hanya itu saja ya. Nanti kita digiring ya masuk ke dalam alam sakinah itu. Nah, itu dia. Mari kita ulang sedikit sebagai bekal untuk masuk ke sana. Kita sudah tahu bahwa Allah ya, yang kita ketahui tentang Allah sebenarnya hanya namanya saja. Namanya saja. Innani anallah ya, la ilaha illa ana. Ya, dia yang mengenalkan dirinya sendiri bernama Allah gitu kan. Ya. Lalu apa? Selain dari nama itu ya, sebenarnya kita tidak tahu tentang Allah itu sendiri. Kita tidak tahu apa-apa. Daif kita di situ. Ya, pribadinya tertutup sangat amat rapat. Dia tidak bisa dikenali. Kalau kita bisa nampak atau melihat Allah, kita kenal Allah, berarti kita sudah lebih hebat dari Allah. Tentu ini tidak bisa. Ya, lalu apa? Karena dia sendiri, ya, dia rahasia dalam rahasia yang amat rahasia, dia ingin bersandiwara. Dalam kesendirian itu dia ingin bersandiwara, bermain-main, berdrama, bergurau senda ya. Karena hanya dia sendiri yang ada, tentu dia bergurau senda dengan dirinya sendiri. Ya, lalu ini dia kuncinya aja di sini. Dia tajalikan sedikit dirinya yang mahalus. Ya, kalau dalam kuantum teori itu hanya 0,01% saja. Yang tidak tajali menjadi yang maha besar, itulah 99,9%. Ya, Allah kemudian tajali yang maha halus, lalu yang maha halus di samping yang maha halus ada yang maha besar. Nah, ini dia, dua-duanya adalah Allah. Ya, kalau maha halus sendiri, itu bukan Allah ya. Tetapi di dalam kajian-kajian ya, nanti yang ada berhubungan dengan ciptaan ya, baru nanti kita akan mengatakan bahwa yang disebut dengan Allah itu kebanyakan adalah berkaitan dengan yang maha halus ini. Nanti kita lihat ya. Nah, maha halus ini lalu bercahaya menjadi zat yang bercahaya. Dari zat itu lalu terkeluar pula satu gambaran ya. Lauhul Mahfud Grand Design ya. Gambaran itu kemudian digerakkan oleh yang maha halus. Cahaya itu menyorot gambaran yang itu sehingga gambar yang sedang bergerak itu disorot oleh oleh zat sehingga terpampanglah senda gurawanya di dalam Lauhul Mahfud. Itulah drama kehidupan ciptaan. Ya. Lalu apa? Kuasa penggerak ya, kuasa penggerak di dalam drama itu ya. Sekarang kita melihat yang maha halus saja ya. Kuasa penggerak ada di yang maha halus. Zat dan Lauhul Mahfud tidak ada kuasa sama sekali. Dia hanya manifestasi saja. Zat itu cahaya.
Cahaya datang dari pusat kuasa yaitu Maha Halus. Zat tidak bisa berkuasa, ia hanya menyuluh atau menyorot ya kepada LM atau gambar sehingga LM itu hidup dan bergerak membentuk drama ilahi. Ya, Allah kemudian tajalli Maha Halus, maka ada yang Maha Besar. Ya, dari yang Maha Halus itu bermanifestasi menjadi zat dan Lauhul Mahfuz. Ya, jadi Lauhul Mahfuznya dan zat itu hanyalah manifestasi saja. Yang semua aktivitas di situ ya dilakukan oleh yang Maha Halus sebenarnya. Ya, jadi yang Maha Halus yang ada. Nah, inilah pusat perhatian kita sekarang. Ya, Maha Halus. Ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam sebuah dokumenter. Ya. Maaf, suaranya pada kan nggak muncul, ada suara video kayaknya. Suara saya nggak muncul? Iya, kalau ada video kan, video ada suaranya, pada kan kayak kalah suara, Pak. Oh gitu. Ya, jadi intinya begitu ya. Kita hanya melihat gambaran, ya. Gambaran semuanya berasal dari mesin yang menggerakkannya atau yang Maha Halus. Seperti di dalam sebuah film ini ya. Ini sebentar saja yang kita sorot filmnya biar nggak ada. Itulah time lapse dari Jakarta ya. Nah, itu semua digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh yang kita lihat tadi yaitu mesin ya, mesin atau apa namanya nih proyektor ini ya, mesin proyektor ini. Di sinilah pusatnya. Jadi kita tidak melihat lagi apa cahaya atau gambaran filmnya tidak. Nah, ini maksudnya di situ. Nah, maka andaikan kita mengenali Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan, niscaya kamu akan diajarkannya satu ilmu yang tiada lagi sesudahnya sifat kejahilan. Nah, ini ada beberapa ya, tapi ada yang penting kita ketahui. Pertama begini, di level 3 ini kita hanya menyentuh yang Maha Halus saja, maka zahir dan batin itu menjadi apa? Ia bertajali yang Maha Halus dan tersembunyilah yang Maha Besar. Pada level 3 ini mesti diingat, kebanyakan bahasan tentang Allah yang diperkatakan di dalam Al-Quran, terutama yang berhubungan dengan ciptaannya, ia merujuk kepada yang Maha Halus. Jadi untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan ciptaan, kita hanya bisa kenal sampai yang Maha Halus itu. Dengan yang Maha Halus itu barulah bisa kenal yang Maha Besar, ya. Dan kita juga bisa kenal dengan Allah. Tetapi tentang Allah kita sudah tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa, kita tahu hanya namanya saja Allah, dan itu pun dia sendiri yang memberitahu namanya Allah. Selain dari itu kita tidak tahu apa-apa tentang Allah, ya. Itu yang paling penting. Pintu pribadinya tertutup rapat sehingga dia sama sekali tidak dapat kita kenali. Dia hanya bisa kita ingat, itu saja. Namanya Allah, kita ingat namanya Allah, dan dengan mengingat dia maka di dalam minda kita otomatis langsung tidak ada rupa, tidak ada umpama, kosong saja. Kenapa? Karena kita tidak dapat informasi apa-apa tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang paling penting nanti kita pakai di dalam zikrullah, ya. Nah, dengan ilmu yang ada sekarang ini, ya, kita bisa kenal apa yang selama ini asing bagi kita.
ya. Dulu dalam untuk ma'rifatullah ini dikatakan hilangkan dirimu, matikan diri sebelum mati. Nah, saya bingung waktu itu bagaimana caranya gitu ya. Bagaimana mati sebelum mati itu, menghilangkan diri. Ternyata dengan ilmu yang diajarkan oleh guru kita Ustadz Hussein ya, ternyata kita cukup pakai nafi isbat saja. Selama ini tidak ada orang yang mengajarkan nafi isbat ini. Sehingga kita harus muter-muter dulu tidak karuan. Sekarang kita tahu mana pandangan sifat, mana pandangan hakikat, mana pandangan marifat. Kita dapat membedakan ya, sehingga mana pandangan sifat kita bisa bedakan, mana pandangan hakikat kita bisa bedakan, mana pandangan marifat kita bisa bedakan, sehingga kita dapat ihsan memandang ainul yakin berdasarkan ilmu yakin ya. Nah, mana kita jadi paham mana tasawuf yang benar dan mana tasawuf yang keliru ya. Kita paham bagaimana dia yang maha halus dan meliputi, dia maha besar, tinggi, luas. Kebanyakan orang yang di luaran ya, di luar yang mas ya, orang masih mencari-cari bagaimana besarnya Allah itu. Nah, kemudian, ini yang unik di sini. Ya, yang unik di sini adalah sahabat-sahabat ya yang ikut mendengarkan atau ikut syarahan yang di peringkat level 3 ini sebenarnya sebelumnya sudah diuji ya, banyak yang ikut syarahan ini ya, tetapi terlempar juga ternyata ya, terlempar karena tidak dipilih untuk masuk kepada peringkat ketiga ini ya. Nah, ini dia yang perlu kita ketahui. Nah, maka nanti yang perlu kita awali dalam level ketiga ini adalah maka kamu akan dikosongkan dari kehendak dan keinginan hawa nafsu kamu. Nah, kenapa? Nanti kita lihat. Diri kamu dan tidak patuh kamu zahir dan batin ya. Hawa nafsu dan diri itu tidak kita patuhi lagi. Dan tidak ada yang tinggal dalam diri kita selain hanya keesaan Allah, dan tidak ada yang tinggal di luar zahir kita melain kepatuhan taat kepada Allah dalam suruhan dan tegahannya. Nah, itu dia yang menjadi dasar kita. Jadi apa? Untuk masuk ke sana maka kita sudah tidak wujud ya, tidak wujud, kemudian menyerah ya. Tidak wujudnya bukan hanya di dalam bukan hanya di dalam pengaturan ya, tetapi tidak wujud di dalam kewujudan itu sendiri ya. Maka disitulah baru kita bisa berserah diri 100% dan ridho. Nah, kalau digambarkan ya seperti ini dia. Pandangan ihsan ya, ini sudah kita bahas di 5A ya. Pandangan sebagai orang yang dewasa ya, kita hanya melihat melihat wajah yang maha halus saja ya, maha halus saja, sehingga kita menjadi bayi kembali di dalam minda kita. Inilah yang disebut dengan minda yang bersih dan suci. Nah, menjadi holistik ya. Inilah yang menyebabkan kenapa level 3 ini penting sekali. Kenapa? Kita tidak melihat lagi sifat, berbagai ragam, berbagai ciptaan tidak ada lagi yang kita masukkan ke dalam minda kita. Kita murni memasukkan atau bisa melihat ya, kita lihat yang ada di sekeliling kita yang maha halus saja. Itu yang membuat minda kita menjadi bersih ya, suci atau mutmainnah ya. Ini dalam sikap keseharian kita. Jadi yang seperti ini kebanyakan nanti adalah saat kita buka mata ya, buka mata kemanapun melihat, kita terpandang, mata kita melihat sifat ya, tapi tidak masuk ke dalam minda kita. Yang masuk yang masuk ke dalam pandangan kita adalah yang maha halus, sehingga minda kita bersih, maha halus bersih, maha halus bersih, maha halus bersih. Itulah menyebabkan holistik minda kita ya. Lalu masuk ke dalam kerohanian. Dalam kerohanian, nah ini yang sudah kita bahas di level di 5B kemarin ya. Yang ada ingatan Allah, fokus. Jadi kemana memandang halus, ingatan adalah zikrullah, adalah ingat kepada Allah. Itu dia ya. Nah, lama-lama kita nanti paling tidak
ingatannya itu sudah ada di atas, ya, di atas satu jengkal ini, di atas bunuh-bunuh kita. Nah, paling tidak ya kita bisa merasakan bahwa kita terasa di atas itu, ya. Kita bisa terasa di situ, tapi ruhnya belum naik ke atas. Nah itu ya, kita kalau tidak bisa merasakannya, kita sedang berada di situ, ya. Mata kalau sudah ada di situ, kira-kira dikatakan mata tidur, hati terjaga. Kenapa? Kita udah bisa fokus serasa ada di atas, tapi belum ada ruhnya belum ke atas, ya. Nah itu dia. Ini sisi kerohanian, ya. Nah, apa yang terjadi kalau itu berjalan terus-menerus, kita lakukan dengan sangat-sangat intens sekali, ya, maka disitulah mulai nanti karena mata kita melihat benda-benda, barang-barang, ataupun orang-orang, dan semua apapun juga yang ada di sekitar kita, mata hati kita hanya melihat Allah atau wajahnya yang halus saja. Ini diulang terus ya. Lalu apa? Nah, disitulah baru nanti mulai adanya rasa atau merasakan kemegahan, keagungan Allah yang disebut dengan jalalnya. Dan juga kadang-kadang diberikan rasa kasih sayangnya atau jamalnya. Nah, dua-duanya ini bisa membuat kita menangis. Tetapi yang lebih kuat adalah jalalnya. Sedangkan jamalnya itu membuat kita menjadi sangat kuat untuk melakukan sesuatu dalam berjam-jam. Nah itu dia. Nah rasa inilah yang nantinya menghidupkan roh, ya. Dan karena kita merasakan jalal dan jamalnya, itulah rasa yang sebenarnya, ya, bukan rasa yang seperti yang kita rasakan senang gitu kan. Karena senangnya hanya kepada benda atau kepada kepada ciptaan. Tidak seperti itu, ya. Kalau jalal dan jamalnya itu, maka roh merasakan rasa yang sebenarnya, ya. Lalu rongga dada kita dan rongga kepala kita, rongga dada ada di situ ada minda, ada hati rohani, dan dada di situ ada pusatnya roh, menjadi tenang, tentram. Nah, hanya dengan mengingat Allah lah kedua rongga itu menjadi tentram atau jiwa menjadi tentram, ya. Itu bukan hanya jiwa saja atau rongga kepala dan rongga dada kita saja yang tentram, tetapi juga kulit kita menjadi lunak, ya, menjadi lembut, kulit kita itu menjadi lembut. Sehingga apa? Kalau sudah duduk begitu, ya, lama-lama barulah nanti roh itu bisa naik ke atas, dibawa oleh Allah untuk naik ke atas, dipanggil, ya, dipanggil untuk naik ke atas, masuk ke alam sakinah. Nah, disitulah bisa kita merasakan kesedapan berdekatan dengan Allah, ya, kesedapan berdekatan dengan Allah, dan disitulah kita senantiasa bisa zikrullah. Inilah keindahan dari alam sakinah itu. Nah, ini yang disebut mungkin juga surga dunia, karena irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya, jannati, ya, surga dunia. Di situ surganya Adam dan Hawa, ya. Nah, karena surga yang sebenarnya belum ada, ya. Surga yang sebenarnya kalau langit dan 7 langit dan bumi sudah hancur, ya, maka barulah siti-siti dibangun diciptakan kembali surga dan kehidupan alam akhirat, dan di situ ada gunung-gunungnya juga, ya. Langit-langitnya juga ada di situ. Nah, inilah alam sakinah. Lalu apa? Ya, alam sakinah itu. Nah, ini seperti apa di sana? Nah, ini menurut keterangan yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Husain bin Abdul Latif, yang coba saya sarikan, ya. Pertama adalah bersih suci. Bersih suci minda kita. Ini tadi yang tahap pertama tadi, dengan ihsan, ya, selalu di level ketiga tadi, lama-lama suci, lalu kita bisa ingat Allah sejengkal. Itu saja, hanya suci karena kita melihat yang halus, lalu kita untuk tutup mata. Ini tutup mata dulu nih, kita latih nih, tutup mata, kita fokuskan hanya ingatan Allah saja. Ingat Allah,
Ya, kita hapuskan semua, kita tidak ini lagi yang maha halus, kita tidak perhatikan lagi, karena yang maha halus dan tidak pun waktu kita lihat itu hanya kosong saja, sama saja. Tapi sekarang kita ingatnya Allah. Nah, lama-lama ingat Allah itu berubah, ya. Link diingat Allah itu adalah linknya berubah menjadi alam sakinah. Berubah menjadi alam sakinah. Nah, alam sakinah itu seperti apa? Ya, alam yang sama juga, tidak ada rupa, tidak ada umpama juga, ya. Tetapi ya beda sekali rasanya, ya. Nanti kalau sudah masuk di sana baru nanti bisa menerangkan rasanya itu, ya. Nah, di situ boleh saja saat itu kita ruhnya sudah naik ke atas, tapi belum masuk ke alam sakinah. Nah, guru kita mengatakan jangan buru-buru masuk. Jangan buru-buru masuk, ya. Biarkan kita ditarik. Kenapa? Kalau sudah masuk ke sana, artinya apa? Kita sudah menjadi sesuatu yang nanti akan diberi tugasan apa gitu ya. Itu tergantung Allah saja, ya. Ada ininya, ada kewajibannya kelak, ya. Nah, lalu apa? Setelah ruh naik ke atas, ruh naik ke atas, disinilah jiwa yang duduk di alam sakinah, ya. Jiwa, ruhnya sudah naik ke atas di sini, ya. Jadi ruh itu bukan keluar di mata di sini, enggak. Kalau di sini itu disebut mata ketiga, ya. Kalau OBE keluarnya ya keluar dari sini, bisa ke depan, bisa ke belakang gitu ya. Tapi ini keluarnya di ubun-ubun ini, ya, di ingatan Allah itu, ya. Nah, keadaannya ya hampir seperti ini, ya. Maka tinggalkanlah apa saja di luar pintu khalwat kamu, masuklah ke dalam seorang diri, ya. Masuklah seorang diri. Wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dan berpuas hatilah lagi diridainya, serta masuklah engkau dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku alam sakinah. Nah, ini yang disebut dengan alam sakinah itu, ya. Alam seperti apa? Ya, alam yang dulu yang seperti yang dihuni oleh Nabi Adam dan Hawa, ya, Nabi Adam dan Hawa. Nah, di situ kita beliau dua-duanya terlepas dari hawa nafsu. Walaupun beliau saat itu tidak mempunyai pakaian sama sekali ataupun bugil, ya, tidak berpakaian, tetapi tidak ada nafsu yang ada pada diri beliau, ya. Maka saat itulah karena tugas beliau adalah apa? Menurunkan umat manusia yang akan menjadi khalifah, maka beliau pun turun ke alam dunia ini, ya. Lalu apa yang terjadi? Turunlah kamu semuanya. Inilah suasana surga Adam yang dulu, ya, karena ternyata ada godaan iblis. Nah, godaan iblis ini tentu juga wajib terjadi, ya. Kalau tidak, ya Nabi Adam tidak akan punya keturunan, karena di surga ternyata tidak, di surga dunia itu saja belum ada beliau tidak ada hawa nafsu sama sekali, ya. Kita belum bercerita tentang surga di alam akhirat kelak. Alam akhirat belum ada, ya. Nah, bagaimana jemaah di alam sakinah tersebut? Nah, jemaahnya seperti apa? Yaitu jemaahnya adalah orang-orang yang terpilih atau orang yang bertahap. Artinya apa? Orang yang langsung dipilih untuk masuk ke sana dan orang yang masuk ke sana secara bertahap. Ya, nah ini dia. Siapa yang masuk ke sana? Maka mereka itulah orang-orang Allah. Ya, orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan ke dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Artinya apa? Allah akan menolong orang-orang yang ada di sana, di dalam alam sakinah itu akan ditolong penuh oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini untuk cerita nanti di surga akhirat kelak. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah, ya, golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya
golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Nah ini untuk yang di surga di akhirat kelak. Tapi yang di dunia pun orang-orangnya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Ya, Allah telah memilih mereka dan membawa mereka ke sisinya. Jadilah mereka orang-orang Allah. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fiha ibadi. Ya, ibad, ya, orang-orang Allah itu dah dia yang dipilih oleh Allah sendiri. Lalu Musa bertanya, wahai Tuhanku, siapakah ahli surga yang paling tinggi kedudukannya? Nah, ini kita surga akhirat nih, tapi kita juga bercerita tentang surga di alam sakinah ini. Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang aku pilih, yang aku tanamkan kehormatan mereka dengan tanganku, dan aku tutupkan itu sehingga mata tidak bisa melihat, telinga tidak dapat mendengar, dan tidak terlintas di dalam hati manusia. Di dalam alam sakinah pun akan seperti itu. Ya, tapi alam akhirat jauh tidak terjangkau, lebih lagi dari ini. Nah, itu dia. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Yang berikutnya, selain orang-orang yang dipilih atau bertahap, kemudian kita akan berada dalam keadaan asal. Keadaan asal itu apa? Ya, seperti seorang bayi, ya, tidak ada nafsu syahwat sama sekali. Ya, ini mungkin bayi laki-laki dan perempuan tidak ada nafsu sama sekali walaupun tidak berpakaian. Ya, begitu juga dulu waktu saya dulu di kampung ya, ini film di TV juga ada si Unyil ya, sama itu ya. Dan waktu di kampung dulu kehidupan saya persis nih seperti orang yang di kanan ini ya, antara laki-laki dan perempuan bermain aja kita bersama-sama ya. Waktu SD ya, ya. Sampai kelas 6 SD pun masih seperti ini, nggak ada masalah. Ya. Sekarang SD pun nggak nafsunya sudah mulai ada hawa nafsunya. Nah, ini dia, tidak ada hawa nafsu sama sekali. Ya, zaman dulu itu lebih bisa mewakili keadaan ini daripada zaman sekarang. Ya. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan terasa telanjang. Nah, ini dia, ya alam sakinah itu. Ya, jadi artinya apa? Kita tidak ada hawa nafsu di sana. Ya. Setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari surga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari keadaan asal. Nah, Nabi Adam pun ya waktu melakukan apa yang digodakan oleh iblis ya, yaitu memakan buah khuldi, maka terkeluarlah beliau dari alam sakinah itu atau surga itu ya, sehingga beliau berdua mencari daun-daunan untuk menutup aurat beliau ya. Nah, situ dia, padahal sebelumnya juga keadaannya sama, tetapi begitu keluar dari alam sakinah maka barulah kita bisa kembali menjadi orang yang berkehidupan biasa ya. Lalu ini dia, dengan sebab itu dapatlah setan menjatuhkan mereka berdua ke dalam larangan dengan tipu dayanya. Setelah mereka memakan buah pohon itu, terbukalah kepada mereka aurat masing-masing dan mereka mulailah menutupnya dengan daun-daun dari surga. Serta Tuhan mereka menyeru, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan aku katakan kepada kamu bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata. Nah, ini setelah beliau terkeluar dari alam sakinah itu ya, atau surga itu, taman surga itu. Ini adalah keadaan asal tadi ya. Maka dikatakan oleh Al-Quran oleh hadis, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah kecuali orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Fitrah itulah yang disebut dengan keadaan asal tadi. Lalu apa yang ketiga? Ya, di samping keadaan asal, di samping orang yang dipilih itu, ini yang nanti akan kita alami, yaitu hanya ada ingatan Allah dalam minda kita. Artinya apa? Kita bisa mengingat Allah berkekalan. Ini yang diidam-idamkan orang sebenarnya.
diidam-idamkan orang ya. Setelah kita ingat Allah, masuk ke sana, keadaannya itu, dan akan teringat terus keadaannya itu gitu. Nah, itu yang mengasihkan sekali. Maka inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di Futuh Ghaib. Dengan itu hati kamu pun penuh dengan Allah saja. Tidak ada yang lain dari Allah dalam hati kamu itu. Kamu pun bersih dari yang lain dari Allah. Itu alam sakinah. Ya, alam sakinah. Dan itu bertahan dalam waktu yang lama. Ya, 24 jam. Ya. Itu yang saya kadang-kadang merindukan itu, gitu ya, merindukan itu. Mudah-mudahan nanti ada sahabat yang masuk sampai ke alam sakinah itu dan merasakannya. Ya. Nah, hati itu ibarat rumah, dan rumah itu tidak boleh diduduki oleh dua orang. Itu maksudnya. Itu mindanya hanya apa? Hanya diduduki oleh satu saja, yaitu ingatan kepada Allah. Bukan Allah ada di sini. Ya, ada kajian mengatakan bahwa Allah ada di kepala, bukan Allah. Ya, nggak mungkin Allah ada di dalam kepala kita. Ya, ingatan kepada Dia saja yang ada di dalam kepala kita. Oleh sebab itu, kalau kita tumpukan hati kepada yang lain dari Allah, maka kamu syirik. Ini berat nih. Abdul Qadir Jailani mengatakan begitu. Kalau ada selain Allah di sini, itu syirik. Gitu kan. Wah, ini berat sekali ini. Ya, oleh karena itu jangan sekutukan Allah secara kasar ataupun secara halus. Jadi dikatakan oleh Abdul Qadir Jailani ini, oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ingat Allah saja itu sudah syirik yang halus. Ingat di selain Allah gitu ya, itu udah syirik yang halus gitu. Nah, itu dia. Ya. Nah, yang keempat apa yang akan kita alami insya Allah? Ini dia. Minda tidak dikuasai oleh syaitan. Syaitan nggak bisa menggoda di situ. Ya. Maka seperti anak kecil saja sebenarnya pikirannya, nggak bisa digoda oleh setan. Apa yang mau digoda oleh setan? Di dalamnya bersih. Nah, itu rahasianya di situ. Ya, tidak bisa dikuasai oleh setan karena mindanya bersih. Ya, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali di antara zuriat Adam itu hamba-hambamu yang mukhlasin, yang terpilih dan dibersihkan dari sebarang syirik. Nah, ini adalah dalam pemahaman sufiah kita, ya. Mukhlasin itu orang yang terpilih dan dibersihkan dari sebarang syirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak bisa disesatkan oleh iblis, tidak bisa dikuasai oleh iblis. Ya. Sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan yang berserah bulat-bulat atau tawakal kepada Allah, ya. Itu. Nah, kemudian suci atau holistik, ya. Suci, holistik, ya. Sama dengan tadi, ya. Keadaan asal aja, ya. Suci, ya, seperti bayi, betul. Pendek kata, kita menjadi orang yang tinggi dan mempunyai kepribadian yang tersendiri, ya. Kemudian senantiasa zikrullah seberapa daya. Ya, sekuat tenaga di situ, ya, kita akan bisa zikrullah. Ya, zikrullah. Hanya itu saja kayak aktivitasnya sehari-hari nanti. Ya, disinilah Rasulullah kita baru paham tentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada sahabat. Ya, Rasulullah bertanya kepada sahabat, maukah kamu aku beritahu amal apa yang terbaik dan paling diridai di situan? Ya, derajatnya paling tinggi. Ya, lebih baik daripada memberi sedekah emas dan perak, atau lebih baik dari kita syahid di jalan peperangan dengan musuh, atau kita membunuh musuh. Ya, tentu semua ingin, ya, semuanya ingin. Maka baginda mengatakan itulah zikrullah. Nah, zikrullahnya yang tadi sudah bisa kita usahakan. Terus ingat dalam sholat, di luar sholat, ya. Kemudian lama-lama dia menjadi tetap, ya, menetap dari situ, ya, karena kita ditarik untuk masuk ke dalam alam sakinah. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi Isa di dalam gospel, tidak ada manusia yang sanggup untuk mengingati Allah, tidak ada yang sanggup.
Nah, melainkan mereka yang suci, yang mempunyai cahaya dari karunia Tuhan, yang membuat mereka tidak dapat melupakan Tuhan. Ya, ini lebih keras lagi sebenarnya. Ya, orang yang sudah seperti itu bisa seperti orang yang bekerja sambil memukul batu, dia masih bisa berbual dengan rekan-rekannya. Begitu mudahnya ya, kalau sudah merasakan alam sakinah itu. Ya, nggak perlu usaha-usaha begitu lagi gitu. Ya. Nah, kemudian dialah yang menjaga kamu dalam perut ibumu sebelum kamu lahir, dan dialah yang melihara kamu semasa kamu masih bayi. Nah, itu keadaannya akan dijaga oleh Allah di situ. Akan dijaga, ya. Zikrullah kita pun akan dijaga oleh Allah, ya. Kemudian apa? Pasrah. Nah, pasrah itu apa? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, golongan yang mempunyai hati tetapi dia tidak ada lidah. Artinya dia nggak ada lidah untuk berbicara. Dan dia seorang yang beriman. Allah telah mendinding mereka dari makhluk dan menggantung di sekeliling mereka dengan takdirnya dan memberi mereka kesadaran tentang cacat celah diri mereka. Allah menyinari hati mereka dan menyadarkan mereka tentang kejahatan yang timbul oleh karena mencampuri orang ramai. Tuh, bayangan tuh, mencampuri orang ramai saja bisa menimbulkan kejahatan. Ya, jadi akhlak yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini kuat bener akhlaknya, ya. Untuk bercampur dengan orang ramai saja itu sudah dikatakan kejahatan, ya. Dan kejahatan karena banyak berbicara, tuh. Banyak berbicara pun juga dikatakan kejahatan. Mereka ini tahu bahwa keselamatan terletak dalam diam dan berkhalwat. Ya, nanti memang ada keanehan yang akan Bapak sahabat-sahabat alami, yaitu kita akan beberapa saat itu akan suka menyendiri, ya. Suka menyendiri, asyik ya, berdekatan dengan Allah dan ingat kepada Allah. Ini yang membuat kita lupa dengan yang lain-lainnya, ya. Kemudian janganlah kamu bergantung kepada diri sendiri tentang perkara yang bersangkutan dengan dirimu. Ini pikiranku, ini aku, ini kehendakku, bukan begitu, ya. Semuanya jangan kamu melindungi dirimu dan menolong dirimu sendiri, ya. Berselindunglah kepada Allah. Ya, kita jangankan untuk perkara-perkara yang ada diri kita, pikiran kita, kemudian kehendak kita, kekuatan kita, itu tidak ada lagi. La haula wala quwata illa billah saja semuanya ada. Janganlah kamu melindungi diri kamu dan menolong diri kamu sendiri. Artinya apa? Kita merasa bisa kuat, ya, bisa melakukan segala sesuatu, aku bisa. Nah, itu dalam training-training yang ada sekarang. Nah, serahkanlah segala-galanya kepada Allah. Serahkan segala-galanya kepada Allah. Bayangkan tuh, ya, perubahan yang akan terjadi dengan kita. Ya, ya Allah, karena dialah yang menjaga dan memelihara segala-galanya dari azali lagi sampai abadi selama-lamanya. Ya, dari alam azali saja Allah sudah menjaga kita. Sampai nanti di kampung akhirat kita juga akan dijaga oleh Allah, ya. Dialah yang menjaga kamu dalam perut ibumu sebelum kamu lahir, dan dialah yang memelihara kamu semasa kamu masih bayi, ya, itu. Dan Allah telah memilih mereka dan membawa mereka ke sisinya. Jadilah mereka orang-orang Allah, ya. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak ada pula mereka bersedih hati. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini yang menyebabkan la khaufun alaihim walahum yahzanun itu ini keadaan yang ada di alam sakinah, karena kita dijaga oleh Allah. Yakin dijaga, menyerah. Kita sudah menyerah penuh kepada Allah. Ya, lalu apa? Ya, tertib. Tertib itu maksudnya apa? Ini dia. Ya, kalau mau masuk di sana, maka kalau sudah masuk di sana, ya, bukan kalau mau masuk lagi, ya. Kalau sudah masuk ke sana, maka
kita tidak akan melayani lagi apa-apa hajat kamu. Dan kamu tidak ada apa-apa tujuan lagi. Kamu tidak ada keperluan atau maksud. Karena kamu tidak ada tujuan atau keperluan lain selain dari Allah semata-mata. Lalu disinilah baru lakuan Allah pun terzahir pada kamu. Inilah yang disebut juga dengan boneka ilahi itu. Ya, boneka ilahi itu di situ. Ya, maka kamu diberitahu duduklah di tempat kamu. Nah, kalau sudah di situ, jangan melampaui batas sehingga didatangi jalan-jalan oleh Allah untuk kamu. Ya, Allah yang memerintahkan kamu di mana nanti kamu akan berada. Nah, ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Itulah akhlak orang yang sudah ada di dalam alam sakinah ini. Lalu berpuasatilah dengan apa yang ada padamu sehingga datang takdir Allah untuk meninggikan taraf kamu. Artinya apa? Kita akan diberikan berbagai macam pengalaman-pengalaman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sana. Kita tidak perlu meminta-minta, ya. Allah sendiri akan memberikan kepada kita apa yang akan kita dapatkan. Orang yang hampir dengan raja mestilah berwaspada dan senantiasa bersopan santun. Sangat berbahaya sekali di situ, ya. Bermacam-macam, contohnya di istana presiden aja, kalau kita macam-macam kita akan ditendang keluar. Itu. Oleh karena itu janganlah berkehendak atau berhajatkan atau bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu. Apabila seorang itu dinaik ke taraf kan di sisinya, maka resikonya pun makin besar. Karena itu perlulah orang itu berterima kasih terhadap karunia-Nya. Ya, kita diam di situ sudah. Ya, kita terima nanti karunia-Nya apa. Kalau kita diberi maka tanggung jawabnya bukan ada di kita. Itu dia. Ya, tanggung jawabnya ada yang memberi. Jika kamu diberi suatu hal atau keadaan atau kenaikan kepada ke satu taraf kedudukan, janganlah dihebohkan kepada sesiapa. Ya, wah, saya sudah duduk di sini, saya di alam sakinah, jangan heboh. Ya, mengalami ini, jangan heboh. Ya, diam saja sudah sendiri. Ya, nikmati itu sendiri. Ya, guru kita Ustaz Hussein bin Abdul Latif 12 tahun berada di situ. Ya, sebelum diberikan tugasan untuk mengajar. Ya. Apabila kamu dalam keadaan atau hal yang tertentu, janganlah meminta keadaan yang lebih atau lebih rendah lagi. Jika suatu perkara itu telah diuntukkan bagi kamu, maka kamu tentu mendapatinya sama apakah kamu suka atau tidak. Apalah gunanya kamu mengharapkan apa yang telah ditentukan untuk orang lain, karena kamu tidak akan mendapatinya. Ya, lalu apa? Pada hakikatnya, kesentosaan dan kebahagiaan itu adalah terletak dalam perhubungan langsung dengan Allah yang pengasih dan penyayang. Tawakal bulat kepadanya dan senantiasa ridho kepadanya. Ini kembali lagi ke sini. Ya, kembali lagi ke sini. Ya, ketahuilah bahwa kamu berada dalam istana raja yang maha berkuasa dan agung. Ya, lalu apa yang terjadi dengan kita? Di luar kita nggak peduli lagi, sudah. Ya, kita di luar nggak peduli. Ya, di luar itu jahat, ya, di luar itu kasar, di luar itu, ya. Mereka buta kepada yang lain kecuali Allah. Mereka tahu hanya Allah saja. Hatinya kosong dari apa ya saja selain Allah, maka barulah dia masuk ke dalam majelis ketuhanan yang maha tinggi, ya. Itu, ya. Kemudian ketahuilah bahwa kamu berada dalam istana raja yang maha berkuasa dan maha agung. Hati-hatilah, ya, hati-hatilah di situ. Ya, untuk berbuat lebih. Karena kamu sekarang makin hampir dengan raja dan hampir pula kepada bahaya. Ini bahayanya ada di situ. Ya, hati-hati, ya, untuk berbuat lebih dari ini. Karena kamu sekarang sudah hampir dengan raja dan hampir pula kepada bahaya. Ya, lalu maka diberitahu, duduklah di tempat kamu dan janganlah melampaui batasan kamu sehingga didatangi jalan kepada kamu dari Allah yang memerintahkan kamu duduk di mana saja kamu akan berada. Itu di alam sakinah, ya, di alam sakinah begitu. Oleh karena itu senantiasa bersabar dan ridha dengan keadaan yang ada pada kamu. Janganlah hendak memandai-mandai sendiri menurut kehendak sendiri, melainkan sampai kamu telah diperintahkan sendiri oleh Allah, diilhamkan. Kalau untuk Rasulullah itu diwahyukan, ya. Hendaklah engkau lebih banyak diam
sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Ya, seandainya Nabi Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu, yaitu Al-Haq, ya. Haqqah ayat 44-47. Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Itu untuk rasul-rasul. Sedangkan bagi orang-orang Allah akan melakukan hanya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian karena itu kebaikan ialah menjaga dan ridha dengan apa keadaan kita sekarang, ya. Ini adalah pesan Aribilah yang perlu kita baca bersama-sama, ya. Apa? Anakku yang dikasihi lagi dirindui, ingat pesan ayah ini bahwa ilmu ketuhanan yang kalian ada sekarang adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tidak dapat dinilai harganya. Inilah yang mau dicari-cari orang di setiap zaman. Imam Ghazali berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sangat jelas, tetapi ia memerlukan ma'rifatullah untuk memahaminya. Tidak bisa tidak, ya. Pada kalian sekarang sudah ada ilmu ketuhanan yang asasnya ialah ma'rifatullah ini. Ilmu yang sudah kalian tuntut begitu lama yang menjadikan kalian ahli dalam ilmu ketuhanan. Nabi Isa alaihissalam berkata bahwa sudah menjadi naluri bagi setiap insan untuk mencari Tuhannya. Oleh sebab itu, setiap generasi akan mencari Tuhannya. Disinilah keistimewaan ilmu ketuhanan yang kalian miliki ini. Yakni ilmu ini akan dicari oleh setiap generasi dari zaman ke zaman. Maka ingatlah, kalian tidak perlu umumkan bahwa kalian memiliki ilmu ini. Karena mereka yang mencari ilmu ini akan ditarik sendiri oleh ilmu ini kepadanya. Lihat saja, apabila ilmu ini diletakkan di YouTube, maka ribuan orang tertarik dan dima'rifatkan sendiri oleh ilmu ini tanpa kehadiran saya. Maksudnya, tanpa kehadiran Ustaz Husain bin Abdul Latif. Maka dari itu, ini, relaxlah. Jangan cari kerjaan kalau tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersikaplah seperti Nabi Khidir saja. Kalian tidak usah berpayah-payah dan bersusah-susah untuk mendakwakan ilmu ini. Karena ilmu ini ada penarikannya atau magnetnya sendiri. Mereka yang mencarinya akan datang sendiri kepada kalian yang mempunyai ilmu ini. Apa yang kalian perlu tinggal hanyalah beribadah dengan sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu dia berfirman, tidak dia jadikan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah kepadanya, ya. Lalu yang berikutnya, jika kalian punya masalah berat yang tidak dapat kalian selesaikan, maka segera naik kepadanya. Naik, serah, tunggu, NST. Naik, balik, ingat dia, lalu serahkan masalah itu kepadanya, lalu tunggu dia berikan penyelesaian masalahmu itu dengan cara yang tidak kamu duga-duga. Selebihnya, hiduplah seperti biasa saja. Lakukan aktivitas keseharianmu yang seharusnya kamu lakukan seperti orang biasa atau orang kebanyakan saja. Nabi Ibrahim pun setelah tugasnya selesai, tugas kenabian dan kerasulan beliau selesai, beliau pun hidup seperti orang biasa saja. Bahkan beliau tidak tahu ketika ada malaikat yang datang mengunjungi beliau. Ya, beliau gemetar karena ketika disuguhkan makanan, yang tamu-tamu beliau itu tidak mau makan daging sapi, maka beliau malaikat itu pun mengenalkan diri sebagai yang pernah diutus kepada Nabi Lut, itu adalah malaikat. Nah, ini pesan dari guru kita Ustaz Husain bin Abdul Latif. Dengan begitu maka carahannya selesai. Mungkin untuk 5 menit ya kita pakai untuk latihan yang Bang Bayu ya. Ya, silakan Pak Deka. Ya. Tadi kita sudah masuk ke ini, kita berpatokan ke yang 2 ini saja dulu. Nah ini, kita berpatokan yang ke sini, ya, bahwa kita sudah memandang dimanapun, kemanapun, ya, di depan, di belakang, di samping, ya, yang ada hanya yang maha halus. Kita sudah lupakan, sudah tiadakan sifat, kita tiadakan zat. Tidak ada lagi
maka bersih otak kita, bersih minda kita. Dengan kebersihan minda itulah kita kemudian dorong ingatan kita, ingatan Allah kita naik sejengkal ke atas. Ya, kita tidak akan seperti minggu lalu, yaitu memasukkan ingatan Allah, ya itu teorinya sudah kita sampaikan di minggu lalu. Bagi sahabat-sahabat yang ingin kembali mengulang itu, lihatlah nanti syarahan di 5B. Ya, kita sekarang langsung saja, yaitu ingat Allah, kemudian dorong ingatan Allah itu ada di atas. Ingatannya itu dorong, mendorongnya pakai apa? Bisa kita dorong sedikit dari belakang, kemudian dari kening juga kita dorong ke atas, mata hati juga kita dorong ke atas, sehingga ingatannya ada di atas. Sudah ingatan di atas, kemudian kita istiqomah. Kita istiqomah di situ. Mudah-mudahan nanti kita bisa merasakan apa? Merasakan seakan-akan kita duduk di atas, ya, terasa duduk di atas. Mudah-mudahan nanti bisa kita rasakan itu. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Allah. Ingat Allah itu mungkin awalnya ada di dalam kepala kita. Kalau ada di dalam kepala, ingat kita itu tidak terlalu kuat. Ya, kita sulit fokus. Maka kita naikkan ke atas ubun-ubun ingatan itu, seakan-akan di atas kepala kita itulah ingatan itu ada sekarang. Dorong, ingatan itu ada di atas. Tumpu dengan mata hati, artinya apa? Fokus kita kepada ingatan Allah itu. Kalau ingatan tuh sudah ada di atas, sudah fokus kita ke atas, kita tinggal istiqomah. Keadaan rileks sekali. Kalau saluran antara hidung dengan otak kita tekan sedikit aja, buka. Itu akan memudahkan roh untuk naik ke atas. Paling tidak, ingatan kita kepada Allah ada di atas ubun-ubun. Terasa
bisa terasa kita akan naik ke atas ubun-ubun itu, tapi roh belum naik. Rasakan yang di atas ubun-ubun itu bukan hanya ingatan Allah, bukan hanya minda, mata hati pun ada di situ sebenarnya. Itu yang buat kita merasa duduk di atas itu. Karena minda dengan mata hati itu tidak pernah terpisah. Ya cukup ya, ini kalau dilanjut bisa 1 jam ini. Ini kalau dilanjut bisa 1 jam nih Bang Batu. Ya demikian ya tentang apa namanya alam sakinah. Mudah-mudahan ya sahabat rindu untuk masuk ke sana ya. Sahabat-sahabat pada rindu masuk ke sana ya. Kita sudah diberikan bekal yang apa namanya sangat luar biasa oleh guru Ustaz Hussein. Ya sangat luar biasa ya. Tinggal gigih kita ada di situ. Gigih pertama ihsannya kemana memandang hanya yang maha halus, kemudian gigih juga ingatan kepada Allah seperti barusan ya, ingat seakan-akan kita sudah merasakan duduk di atas. Kalau merasakan di sana
lama-lama ruhnya sendiri masuk ke atas gitu. Ruhnya ngikut minda di atas. Itu dia ya. Demikian mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dilanda kerinduan pada malam hari ini. Kita masuk bersama-sama insyaallah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.